الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Para bapak hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan hari Jumat akhir di dalam tahun 23 ini sekaligus lewat mimbar yang suci ini, marilah kita bersama-sama selalu bertazakkur, selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, yang mana kita semuanya masih diberi kesempatan, masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan umur yang panjang ini, kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan ikhlas, disertai dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya dengan kesabaran dan kesadaran. Insyaallah kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan mulai kita semuanya hidup di dunia yang sifatnya hanya sementara ini, dan akan diselamatkan oleh Allah besok di akhirat
yang kita semuanya akan hidup selama-lamanya tanpa batas. Para bapak dan para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada 3 perkara yang harus kita lakukan kalau kita semuanya ingin diselamatkan oleh Allah di mana saja dan kapan saja. Sesuai pesan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa armi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Inilah 3 hal yang harus kita perhatikan, 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita semuanya ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, bertakwalah kalian di mana saja berada. Para bapak dan para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kalau kita semuanya menerapkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita semuanya melaksanakan ketakwaan di mana saja kita semuanya berada, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam kehidupan kita rumah tangga, kalau kita semuanya menerapkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nikah, kita rumah tangga, dasarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah tangga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita kalau dasarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rukun dan sejahtera dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terwujud baiti jannati. Para bapak dan para hadirin jamaah Jumat, kalau rumah tangga kita semuanya kita hiasi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terwujud baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau sudah terwujud rumahku adalah surgaku, kita semuanya hidup dengan keluarga damai. Hidup dengan keluarga kita semuanya rukun-rukun saja, tidak bertengkar, saling memaafkan, saling menyayangi. Itulah kalau dasarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para bapak dan para hadirin, kalau rumah tangga tidak didasari dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan banyak masalah, akan terjadi bermacam-macam kerusakan di dalam rumah tangga kita. Bahkan akan terjadi yang disebut kekerasan di dalam rumah tangga. Maka itu para bapak dan para hadirin, yang pertama, kalau rumah tangga kita semuanya kita dasar dengan bertakwa, insya Allah akan menjadi keluarga yang rukun damai, terwujud baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita semuanya kerasan di dalam rumah kita. Maka itu kalau tidak dasar dengan bertakwa, kadang-kadang di rumah tidak terasa, di rumah merasa panas dan sumpah. Itu kalau tidak didasari dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kalinya, para bapak dan para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah,
Yang kedua syaratnya kalau kita semuanya diselamatkan oleh Allah, yaitu wa tisajal hasanata tamkhuha. Apabila kita semuanya terlanjur melaksanakan salah Bapak sekalian, bahkan kita semuanya adalah kadang-kadang disengaja, sebab kita semuanya adalah manusia biasa, kadang-kadang terlanjur melaksanakan salah dan dosa. Andai kata itu terjadi Bapak sekalian, harus kita ganti dengan ibadah. Kesalahan kita semuanya harus kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menebus dosa kita. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak sedekah. Sebab para bapak dan para hari ini jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita semuanya memperbanyak infak dan sedekah, maka itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Itulah harta kita, kekayaan kita semuanya yang akan ketemu kita di akhirat nanti, yang akan membantu kita semuanya tatkala kita semuanya di dalam kesulitan. Maka itu para bapak dan para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di dalam keadaan apapun, di dalam suasana apapun, marilah kita semuanya kita memperhatikan infak dan sedekah. Kita ambil sebagian titipan Allah itu, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk bersedekah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang-orang yang berinfak dan bersedekah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengibaratkan, mengumpamakan orang yang menanam satu biji akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai akan berbuah sebanyak 100. Lebih dari Bapak sekalian, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tidak hanya itu, Allah akan perbanyak pahala buat kita semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah adalah zat yang mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Maka itu para bapak dan para hadirin, banyak di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah. Hamba Allah ini selalu diuji oleh Allah. Contohnya Bapak sekalian, saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, Jawa Barat, diuji oleh Allah, ditegur oleh Allah dengan adanya gempa. Di Semeru Bapak sekalian diuji oleh Allah dengan Semeru erupsi, dan banyak di daerah-daerah yang lain diuji dengan angin puting beliung, dengan longsor, dengan banjir. Itulah teguran dari Allah agar supaya kita semuanya kembali ke hadirat Allah, agar supaya kita semuanya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan para hadirin, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin. Sungguh Allah akan menguji hambanya dengan bermacam-macam ujian,
diuji oleh Allah dengan rasa takut. Para bapak dan para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, saudara kita yang diuji gempa oleh Allah serta yang diselamatkan oleh Allah merasa takut dan was-was. Jangan-jangan terjadi gempa susulan yang lebih dahsyat. Itu belum Bapak sekalian, kalau Allah SWT menggoncang bumi ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau sudah bumi digoncang oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat Bapak sekalian, bumi mengeluarkan apa yang terkandung di dalam perut bumi, itulah nanti akan terjadi pada yaumul qiyamah. Kita semuanya ini sudah diingatkan oleh Allah bahwasanya kita kesemuanya di dunia tidak langgeng. Di dunia ini cuma sementara, pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ujian dari Allah. Diuji dengan rasa takut, diuji dengan kehilangan kekayaan dan harta, diuji dengan kehilangan keluarga. Itu kesemuanya menguji hamba Allah dan mengingatkan hamba Allah dan sebagainya kepada Allah. Kalau diuji oleh Allah dengan sabar, diterima dengan sabar, janji Allah wa basyiris sabirin, di akhirat nanti akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, termasuk kita semuanya, apabila diuji Allah kita terima dengan sabar, insya Allah di akhirat kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tiga kalinya, kalau kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya harus selalu berakhlakul karimah. Kita semuanya saling menghormati di mana saja dan kapan saja. Kepada orang yang lebih tua kita semuanya selalu hormat, patuh dan tunduk dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang lemah lembut, sopan santun. Insya Allah kita diselamatkan dan kita semuanya akan disenangi banyak orang sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berkisah yang kita sampaikan ini, dan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah, dan di tahun yang akan datang ini kita semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah di dalam ibadah, bahkan bisa meningkatkan ibadah, sehingga kita semuanya tergolong orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala